Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas soal BRIN ini ya, lembaga pemerintah yang namanya aja Badan Riset dan Inovasi Nasional begitu ya. Tapi akhir-akhir ini sempat menjadi bulan-bulanan begitu ya, gara-gara komentar-komentarnya yang dianggap tidak netral dan kemudian lebih kepada pengamat begitu ya, bukan penelitian atau riset ya. Salah satunya yang lagi ramai dibahas ini adalah komentar dari Direktur Politik dan Hankam BRIN M. Nur Hasim ya, yang komentarnya itu penuh puja dan puji kepada salah satu capres yaitu Ganjar Pranowo. Tentu saja ini menjadi bahan pembahasan di medsos ya, dan banyak yang mengkritik. Kita akan membahas hal tersebut dengan narasumber kali ini ada Profesor Siti Zuhro. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar? Ya Prof ini kan peneliti BRIN juga ya Bu ya. Iya, saya peneliti senior ya. Karena menjadi peneliti LIPI sudah sejak tahun 86 ya, sekitar 37 tahun Iya. meneliti gitu. Baru menjadi BRIN 2 tahun terakhir ini, sejak 2021 ya. Relatif baru gitu. Tapi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia waktu itu kita sangat lama. Sekarang kita ada di BRIN. Di BRIN itu ada berbagai lembaga yang bergabung, yaitu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada LAPAN, ada BATAN, ada BPPT, dan juga litbang-litbang dari kementerian lembaga. Semua Gitu. dilebur jadi satu. Iya, jadi ada ribuan ya pegawai yang luar biasa yang tentunya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional itu tidak lain tidak bukan kita melakukan riset ya, melanjutkan riset LIPI dulu. Jadi melakukan riset sesuai dengan bidang saya di politik ya, ilmu politik, ada otonomi daerah gitu ya. Ada penelitian tentang desa, tentang pemerintahan gitu ya, rupa-rupa lah tentang politik internasional gitu ya, yang dikaji oleh teman-teman gitu. Nah, kita fokus ke penelitian. Jadi ada ilmu sosial, ada ilmu eksak gitu ya, ada kedeputian, ada penelitian ini lebih ke apa ya, riset ya dalam hal ini. Ada yang kebijakan, ada yang melakukan riset. Nah, ini saja kita bekerja untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk NKRI ya, bekerja untuk NKRI, disetorkan ya. Untuk tentunya gitu ya, para pengambil kebijakan. Oleh karena itu ya memang sebagai peneliti, sebagai intelektual, kita betul-betul bekerja profesional ya. Jadi tidak boleh partisan tentunya. Netral begitu ya Bu ya. Dan saya memang kenal Bu Profesor Siti Zuhro ini sudah cukup lama memang, dan saya sudah sampai kagok ini kalau menyebut BRIN ya, karena saya biasa selalu mengatakan peneliti LIPI gitu ya. Sekarang udah ganti BRIN. Nah, tapi ini Bu yang ya tadi seperti di pengantar saya sampaikan ya, akhir-akhir ini komentar BRIN itu kok lebih condong lebih bermuatan politis begitu ya, partisan. Sebelumnya ada komentar juga dari BRIN, saya lupa dari siapa, mengatakan bahwa diprediksi pemilu hanya akan dua pasangan saja, hanya ada dua pasangan saja, yaitu Prabowo dan Ganjar gitu. Itu dari BRIN. Dan yang terakhir ini Nur Hasim tadi itu dari siapa lupa saya ya, nanti saya browsing. Kemudian ada lagi dari Direktur Politik dan Hankam M. Nur Hasim ini yang penuh puja dan puji setinggi langit begitu ke Ganjar Pranowo. Ini sekedar untuk para pemirsa ini ya, saya bacakan saja Bu ya, saya quote ya. Menurut Nur Hasim ini Ganjar Pranowo ini mempunyai inspirasi begitu ya, pengalaman politik yang luar biasa dari DPR, Gubernur Jateng 2 periode, sehingga pengalaman politiknya cukup, kemudian karakter yang low profile begitu, nggak sombong, baik hati. Enggak sih, itu saya tambahin. Terus kemudian gayanya merakyat. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini dinilai mirip Jokowi gitu ya. Pak Ganjar orangnya tidak terlalu banyak bicara yang tinggi, bahasanya diukur dengan komunikasi yang bisa dipahami masyarakat kecil. Nyindir Anies ini jangan-jangan. Tapi ini kan bisa ditafsirkan macam-macam oleh yang mendengar ya Bu ya, karena ya tadi itu seperti partisan ini. Nah, ini komentarnya bagaimana Bu? Iya, kami sebagai ASN ya, aparatur sipil negara yang kerjanya memang difungsional kita. Bukan kalau yang disebutkan tadi itu Pak Nur Hasim itu ada di
struktural. Dia sebagai salah satu direktur dari Kedeputian Kebijakan Pembangunan. Dia menangani khususnya gitu ya, Direktorat untuk Polhukam gitu ya. Jadi politik hukum keamanan gitu ya. Tidak salah seperti itu. Ya tentu sebagai pejabat harus memiliki satu pandangan-pandangan dalam konteks gitu ya, ikut bagaimana memberikan transfer knowledge gitu ya, transfer pengetahuan, transfer values gitu ya ke masyarakat luas, ke publik gitu, sehingga tidak ada penilaian-penilaian yang cenderung negatif ya. Terutama kayak saya adalah ASN BRIN sama gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada satu pertanyaan-pertanyaan oleh publik gitu ya, apalagi mengikuti satu seminar, memang yang lebih aman hanya calon atau 3 calon baca-wapres itu dihadirkan. Dalam arti dibahas gitu ya. Jadi keseluruhan itu dibahas. Maka kita akan nanti gitu ya, rencananya kita mendengarkan PPA di PPI itu perkumpulan atau apa ya, perhimpunan gitu, Periset Indonesia yang ketuanya Profesor Sahril Ika itu akan gitu melakukan satu nanti perbincangan di mana sebetulnya visi misi program dari para calon baca pres tadi itu gitu dalam konteks gitu bidang iptekin itu satu contoh. Nanti akan ditayangkan di satu televisi dalam nanti podcast dan sebagainya. Nawaitunya itu satu Mbak Sarita ya. Iya, Sarita. Ya Mbak Rahma ya, Mbak Rahma Sarita. Itu satu tujuannya adalah meluaskan informasi-informasi gitu ya tentang seperti apa sebetulnya perspektif gitu ya, perspektifnya, visinya, misinya tentang iptekin. Karena memang bidang BRIN itu adalah iptekin gitu ya, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan sebagainya kan gitu. Lah ini yang menarik gitu. Nah, ketika Mbak Sarita, Mbak Rahma bertanya gitu ya, tentu saya dalam posisi yang adalah mendorong karena pelajaran saya tentang ilmu politik, tentang demokrasi, tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi itu bisa disebarluaskan gitu ya ke masyarakat, tentu menyampaikan bahwa kita dalam konteks pemilu itu seharusnya semua warga negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oleh karena itu siapapun bisa dicalonkan, mencalonkan diri selama gitu ya yang bersangkutan itu memenuhi satu kriteria, memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan didukung oleh partai-partai politik. Sehingga di situ betul-betul ada nuansa fairness, keadilan gitu ya bagi seluruh warga negara. Lah, penilaian-penilaian terhadap baca pres dalam hal ini itu kan sangat subjektif. Bisa saja Mbak Rahma melihat katakan si Wulan, calon si Wulan tidak seperti itu. Tapi yang lain melihatnya seperti itu gitu ya. Dan itu menurut saya bebas saja. Tapi ketika membawa-bawa nama institusi gitu, wah ini agak berat memang. Terus terang agak berat. Kalau ini yang harusnya menjadi standing kita sebagai ASN, sebagai intelektual, sebagai peneliti gitu ya, bahwa nawaitu kita tidak lain tidak bukan adalah betul-betul untuk ikut gitu. Kalau ini saya sudah browsing Bu Siti, rupanya yang berkomentar bahwa Pilpres diikuti oleh 2 pasangan saja itu Lily Romley begitu ya, peneliti. Peneliti-peneliti itu kadang-kadang ya juga punya subjektivitas gitu ya, penilaian yang belum tentu juga bisa diterima oleh tentu gitu ya publik yang mana bisa menerima kan gitu. Jadi menurut saya argumen tadi itu belum pada titik penutup gitu ya. Karena apa? Karena kita masih menyongsong pemilu 2024, belum kelar gitu ya. Apalagi kita melihat koalisi pun belum jelas ini. Koalisinya masih cair. Memang mengerucut tapi masih cair, sangat cair. Nah, itu masalahnya Bu ya. Karena kan orang berharap ini kan Badan Riset dan Inovasi. Orang berharap ini Badan Riset dan Inovasi Nasional begitu Bu ya. Nah, tentu orang berharap
ini suatu penelitian bukan penilaian seperti Profesor Lily Romley maupun dari tadi Nur Hasim ini. Ini kesannya sulit untuk orang tidak berprasangka bahwa ini politis begitu ya Bu ya. Apalagi ini yang disoroti, kenapa BRIN sekarang outputnya itu bukan penelitian tapi penilaian-penilaian dan pengamatan-pengamatan macam pengamat politik biasa saja begitu Bu. Harapan publik kan ini ada anggarannya cukup tinggi BRIN. Harapan publik kan tinggi gitu. Betul. Iya, iya, saya tidak menolak ya harapan-harapan itu, wajar gitu ya, karena ini Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya, yang menjadi peleburan dari berbagai lembaga-lembaga yang ada. Tentu harapannya sangat besar. Kita juga tahu bahwa BRIN belakangan ini sangat seksi, sering dipermasalahkan gitu ya. Dari berbagai topik gitu juga dipermasalahkan. Dari pandangan-pandangan tentu gitu ya, intelektual khususnya dengan background ilmu politik gitu ya, memang harus memiliki kehati-hatian tersendiri. Jadi kalau tidak pasti, apalagi bukan hasil penelitian, harus disebutkan bahwa ini pandangan saya gitu ya, bukan mewakili BRIN dan ini bukan berdasarkan penelitian. Itu lebih bagus gitu. Bagaimana respon yang biasanya dimintakan untuk satu kasus atau satu kejadian tertentu. Lah ya kan sangat spontan dan sebagainya. Lah tentu itu bukan hasil dari seorang peneliti memang menyampaikan gitu ya hasil penelitian yang dalam 1 tahun gitu ya. Ada yang multi years, betul gitu ya, mantap betul gitu ya. Hasil itu sulit untuk disanggah dan sebagainya berdasarkan yang berbulan-bulan gitu. Afirmasi melalui tahapan-tahapan satu penelitian yang tentunya banyak revisi-revisi dan perbaikan-perbaikan sehingga kualitas laporan penelitiannya itu relatif bagus. Itu satu contoh. Sehingga memang kita peneliti itu harusnya kekuatannya itu laporan hasil penelitian gitu ya. Juga bukan sekedar mengira-ngira kan gitu ya. Prediksi, tapi ketajaman dalam menganalisis gitu ya. Ketajaman dalam menganalisis satu kejadian, apalagi yang akan terjadi, lah itu tergantung orang per orang. Jadi ya, dengan adanya ini Bu, apa namanya dua pernyataan terakhir ini ya dari Profesor Lily Romley, kemudian dari Nur Hasim yang kesannya itu politis atau partisan, sehingga banyak yang menganggap ya tidak bisa disalahkan ya anggapan publik bahwa BRIN ini sudah berubah menjadi alat politik begitu. Mengingat ketua dewan pembinanya juga ketua umum partai politik begitu Bu. Ini kalau Bu Siti melihatnya seperti apa? ya, saya kurang sependapat ya, karena bagaimanapun juga khususnya kami yang dari LIPI gitu ya, yang melebur ke Misi Nasional BRIN ini tentunya memiliki satu katakan apa ya kualifikasi gitu ya. Kami di LIPI itu diajarkan untuk boleh salah, nggak boleh bohong gitu ya. Dan apapun yang kita sampaikan kepada publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Karena katakan belum tentu yang bersangkutan itu meskipun BRIN itu mewakili BRIN, belum tentu gitu ya. Tapi kalau pejabat itu pada diri tidak hanya namanya sendiri, tapi melihat padanya jabatannya pun supaya tidak disalahpahami, apalagi digoreng kan gitu. Demikian juga peneliti-peneliti lain gitu. Kapan mereka menyatakan pendapatnya? Gitu. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutanlah yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi bukan BRIN itu sendiri, karena BRIN itu memayungi banyak orang gitu. Saya sendiri gitu ya, ketika menganalisis katakan satu kemungkinan ya ke depan, ini akan berapa betul nanti akan ada poros Mas Anies, porosnya Pak Prabowo dan porosnya Mas Ganjar. Itu satu contoh. Apakah betul seperti itu gitu ya. Kira-kira partai mana saja yang akan masuk di poros-poros itu. Nah, itu kan tidak mudah saat ini saja. Apakah nanti Golkar menambahkan dirinya di porosnya Mas Anies? Itu satu contoh. Nah, itu perlu kehati-hatian. Jadi kecenderungan yang masih cair ini
kadang-kadang menyesatkan kita gitu. Maka yang kita sampaikan itu seringnya Mbak Rahma ada kecenderungan sebenarnya. Tidak tertutup kemungkinan kecenderungannya akan ke sana. Tidak kesimpulan, kecenderungan. Jadi arahnya. Maka seorang analis gitu ya, seorang intelektual yang untuk mengatakan itu. Jadi tidak kesimpulan full stop, titik, tidak. Masih koma gitu. Karena ini masih panjang. Mereka masih wait and see gitu ya. Pertanyaan terakhir ini Bu, mungkin biar netral ya, kita soroti ketiga-tiganya Baca Pres ya Bu ya. Jadi nggak condong ke salah satu capres saja. Kalau melihat ketiga-tiganya capres ini Bu ya, kita melihatnya seperti ini Bu ya, publik ya. Ini kalau menurut Bu Siti Zuhro seperti apa, bisa juga tidak mewakili BRIN, tapi pandangan sebagai peneliti juga bisa Bu. Saya cuma ingin melihat dari tiga ini kan jualannya sama ini Bu ya, semuanya ya. Kalau Prabowo dan Ganjar ini selalu membawa seperti membawa nama Jokowi begitu, memanfaatkan Jokowi seperti ada yang bilang kok kayak kurang percaya diri, ya ingin melanjutkan program Jokowi, karakternya mirip Jokowi dan lain sebagainya. Sementara yang Anies jualannya perubahan. Nah, kalau menurut Bu Siti sebenarnya yang seperti apa sih yang diinginkan publik ini? Iya, pertanyaan yang sama pernah ditanyakan dengan mungkin kosakata dan kita coba flashback dari 2 periodenya Pak SBY ke berubah menjadi periodenya Pak Jokowi. Ketika pemilu 2014, apa yang diinginkan masyarakat? Apakah beda dengan pemilu 2009? Itu satu contoh. Beda banget kan gitu. Jadi bagaimana sosok yang seperti Pak SBY yang sangat digandrungi ibu-ibu waktu itu ya, bukan emak-emak tapi ibu-ibu gitu ya, luar biasa sehingga 2 periode. Bagaimana Pak Jokowi menganalisis gitu ya, sederhana, istilahnya tukulisme gitu kan, gaya-gaya tukul gitu. Jadi ada kecenderungan dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu pilihannya itu sangat berbeda. Jadi bukan keberlanjutan yang dimintakan, iya kan? Jadi satu perubahan, tapi nggak disampaikan seperti itu kan gitu. Demikian juga dari pemilu ke pemilu, kalau mau memenangkan kompetisi kontestasi, bukan keberlanjutan sebetulnya, tapi perubahan. Meskipun ada esensi continuity and change gitu ya. Tapi orang ya publik luas itu inginnya ada kebaruan. Kebaruan itu apa esensinya? Perubahan kan gitu. Maka kalau 2 pasangan calon katakan gitu ya nanti lebih mengusung keberlanjutan atau continuity, maka yang bisa menang nanti jangan-jangan adalah perubahan yang change gitu. Karena justru itu yang digandrungi oleh publik luas. Ingin menyaksikan apa kebaruannya? Apa yang baru yang membuat NKRI ini maju, sejahtera. Lalu masyarakat seperti doa-doa yang selama ini dimintakan ya, tidak hanya Mas Anies yang berdoa, semua kiai gitu ya, semua tokoh gitu, semua ustadz berdoa untuk bagaimana kesejahteraan baldatun toibatun warobun gofurnya NKRI kan gitu. Lah itu nanti maka secara kompetisi kontestasi justru gitu ya nanti yang digandrungi itu kalau kita melihat kecenderungan dari pemilu ke pemilu, dari orde baru ke orde reformasi, apa yang diinginkan kan gitu. Maka itulah nanti adalah kebaruan, kehadiran kebaruan itu yang akan menjadi animo atau antusiasme masyarakat luas untuk memilih calon. Sebetulnya itu intinya Mbak Rahma. Itu saya setuju ya Bu Siti. Cuma yang menjadi pertanyaan lagi sebenarnya secara psikologis memang di mana-mana orang ingin selalu perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu secara psikologis pasti yang menawarkan perubahan itu pasti lebih laku. Jarang yang kita akan lanjutkan. Itu dan itu saya rasa pengetahuan umum begitu. Semua orang sudah menyadari itu secara psikologis seperti itu. Tapi mengapa 2 capres ini tetap tidak mempedulikan hal itu begitu ya, tetap dengan jualan berkelanjutan begitu. Apakah satu penyebabnya tadi itu kata saya tidak percaya diri, atau kedua ada pihak-pihak yang masih bernafsu 3 periode begitu ya, sehingga masih begini. Ini penyebabnya apa? Sampai mengabaikan hukum alam lah istilahnya. Sunatullahnya itu memang orang kan selalu ingin berubah begitu ya. Kenapa sampai itu diabaikan dan kemudian masih tetap dengan jualan berkelanjutan?
Menurut saya tidak ada yang salah kalau ada asumsi dari pasangan tertentu gitu ya, ingin melanjutkan bahwa asumsinya, anggapannya, penilaiannya gitu ya, kesimpulannya bahwa rezim ini, pemerintahan ini sangat bagus untuk dilanjutkan. Ada salah, kita tidak lalu marah, tidak apa-apa. Silahkan saja punya asumsi seperti itu. Maka ada capres lain yang punya asumsi lain kan gitu. Jadi punya, inilah yang namanya kompetisi, kontestasi, gagasan tadi itu. Silahkan gagasan Bukannya marah, Bu, untuk cuma mempertahankan gitu hanya ya. ingin menganalisa kira-kira apa Enggak, kan penyebabnya. ada kemarahan, bukan Mbak Rahma, Iya. bukan Mbak Rahma yang marah. Yang kita, maksud saya publik, komunitas atau siapapun, ya enggak apa-apa. Lah inilah demokrasi. Jadi kita adu gagasan saja. Gagasanmu adalah keberlanjutan. Gagasan yang lain adalah, katakan gitu, perubahan dengan menghadirkan kebaruan-kebaruan dan sebagainya. Silahkan dikompetisikan. Mana yang paling valid? Mana yang paling akurat nanti? Mana yang akan kira-kira digabung? latar belakangnya apa ini, Bu? Latar belakangnya dua capres ini dengan pandang, kalau perubahan sudah jelas latar belakangnya perubahan karena memang ingin memperbaiki lah, sebenarnya jangan perubahan lah, memperbaiki mungkin lebih baik ya. Apa kalau perubahan itu kayaknya yang dulu dirubah gitu kan ya, ini enggak, menurut saya enggak ada lah. Bahasa akademis itu tidak perlu masquerading, tidak boleh bersembunyi-bersembunyi. Harus to the point, harus apa ya, lebih straightforward gitu ya, harus lugas. Kalau menurut saya tidak apa-apa. Memang dalam dalam pendekatan akademis itu ada continuity engine. So what kan gitu. Jadi ada keberlanjutan, ada kesinambungan, ada perubahan. Tinggal kontennya itu atau mungkin volumenya lebih banyak yang diubah atau lebih banyak yang dilanjutkan kan gitu. Tidak mungkin 100% adalah keberlanjutan atau 100% perubahan. Tidak juga kan gitu. Jadi menurut saya mengapa ada asumsi keberlanjutan itu is a must gitu ya. Satu keharusan, satu hal yang niscaya gitu. Karena kan memang ada terobsesi kalau nama Pak Jokowi itu seolah-olah segalanya. Jadi memenangkan gitu ya. Seolah-olah pasti menang dengan semua tentu latar belakang yang dimiliki Pak Jokowi, katakan pendukung-pendukungnya, mungkin apa yang kita sebut dengan apa ya istilahnya itu bukan apa ya bahasa yang lebih netral gitu ya, istilahnya itu ya konglomerat gitu ya, atau mungkin kalau konglomerat ekonomi gitu ya, elit politik, elit ekonominya lebih mendukung Pak Jokowi meneruskan oligarki maksudnya, Bu. programnya. Iya, enggak usah oligarki, ya udah ya seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin asumsi-asumsi yang bisa memastikan bahwa kemenangan itu akan diraih ketika melanjutkan programnya Pak Jokowi. Dan itu fine, tidak apa-apa, silahkan saja kan gitu. Apakah betul masyarakat yang masih diam ini berpikir seperti itu? Lah, itulah pentingnya demokrasi melalui pemilu itu kan gitu. Jadi akan membuktikan gitu kan. Jadi menurut saya pemilu dimanapun, baik di negara yang sudah settling in demokrasinya seperti Amerika, Australia, Jerman dan sebagainya, di Indonesia pun juga akan menunjukkan gitu kekhasannya. Cuman ini memang adalah taruhan bagi Indonesia, apakah kita mampu membuat pemilu ini lebih berkualitas, bukan kecurangan, bukan menghalakan cara gitu ya, tapi betul-betul kompetisi kontestasi yang sehat. Kalau kita sudah mengawali dengan cara-cara yang seperti itu, maka siapapun yang menang kita akan tabik. Nah, itu kan kita akan yang dikhawatirkan, Bu, tentang kecurangan itu. Ya, kalau ada kecurangan, kita harus buka itu. Jadi kita tidak boleh seperti yang sudah-sudah gitu ya. Kita menelan begitu saja gitu ya. Bahwa ini ada curang ya sudah enggak apa-apa gitu, dilantik saja gitu. Tidak boleh. Jadi pemilu bisa diulang kalau memang ada kecurangan itu. Lah ini akan menjadi akumulasi gitu ya. Akumulatif lalu menjadi sengketa, menjadi konflik pemilu gitu ya. Ketika kecurangan itu welo-welo. Ini eranya digital. Siapapun melakukan apapun gitu ya, itu akan terbaca dengan baik.
ada jejak digitalnya. Jadi kalau melakukan kecurangan akan terbuka dan data itu bisa dibaca bersama gitu ke publik. Jadi menurut saya ini, jadi kita boleh katakan gitu ya, mulai mengira-ngira gitu, apakah ini akan ada kompetisi yang sehat, tidak ada kecurangan, atau akan kecurangannya mendominasi di pemilu 2024. Lalu kalau kecenderungannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang Mbak Rahma menurut saya yang harus diantisipasi menurut saya. Jadi itu saja. Untuk Indonesia memang pemilu serentak 2024 ini taruhan yang luar biasa. Taruhan tentang kejujuran, taruhan tentang integritas, taruhan tentang apakah kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul negarawan gitu ya. Yang cerdas, yang negarawan, yang berpihak betul pada NKRI kan gitu. Ini taruhan. Jadi nah, jika terjadi kecurangan lagi Bu, apa yang harus dilakukan? Karena kan sebelumnya publik mengetahui bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Ya tidak ada yang dilakukan memang dan itu sudah menjadi ada di bawah alam sadar publik. Iya, kita masih punya civil society, Mbak. Jadi civil society itu tidak hanya hingar-bingar menjadi relawan, tapi mereka juga menjadi simpul gitu ya, pelurus pemilu ini yang akan mengawal pemilu ini. Jadi kita harus percaya bahwa civil society ini akan hand in hand untuk mengawal pemilu yang berkualitas. Jadi kalau kita katakan tidak bisa sepenuhnya rely on gitu ya, tergantung pada partai politik, pada elit politik gitu ya, maka kita juga harus tentunya membangkitkan gitu, menguatkan kebersamaan kita dengan civil society. Jadi baik dari kampus, mahasiswa gitu ya, medianya, demikian juga dari aktivisnya untuk hand in hand bersatu padu bagaimana agar pemilu ini tidak dicurangi. Pemilu ini tidak ditarik-tarik untuk menghalalkan semua cara, pokoknya menang. Tidak seperti itu. Kalau itu halnya tidak ada gunanya pemilu kita. Maka kita akan teriakkan pemilu ini curang. Di tahap ini sudah mulai curang. Nah, itu harus kita sampaikan sejak awal. Bukan menunggu sampai terjadi pemungutan suara. Jadi setiap tahapan itu harus disampaikan. Berarti sekarang sudah waktunya berteriak dong Bu, atau sudah waktunya bersuara? Karena kita lihat banyak segala sumber daya ini dikerahkan begitu sepertinya ya Bu ya. Kan, jadi harus disampaikan. Kalau ada yang mempolitisasi pesantren gitu ya, menarik-narik pesantren menjadi pendukung-pendukungnya, sementara sebetulnya ormas beragama atau ormas apapun gitu kan, mereka tidak dalam posisi itu. Kampus juga demikian, kementerian, lembaga, Pemda gitu ya. BRIN. Iya, TNI, Polri itu termasuk kementerian lembaga kan saya sebutkan tadi itu harus menjaga betul-betul independensinya. Jadi profesional, institusional. Karena mereka ini dibayar oleh negara, uang rakyat gitu ya. Tidak pada tempatnya kita gitu berpihak pada satu pasangan calon tertentu, satu partai tertentu atau koalisi tertentu. Tidak boleh. Itu. Karena itu yang akan ditimpali oleh kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Maka akan terjadi silang sengkarut yang luar biasa di kementerian lembaga nanti kalau ada yang memulai seperti itu. Jadi katakan ada kementerian tertentu, lembaga tertentu, mulai condong ke sana, maka akan ditimpali oleh yang lain untuk juga condong kemana. Tapi kalau seperti itu yang terkuat pasti yang tengah berkuasa Bu pengaruhnya. Apalagi yang berkuasa meskipun tidak mencalonkan diri, tapi kan sudah kita tahu endorse capres-capres tertentu sehingga ya yang paling punya kuasa untuk memanfaatkan lembaga-lembaga. Iya, dan itu Mbak Rahma yang tidak boleh. Jadi itu harus disampaikan. Kebetulan saya ini juga ada di Kemenpan, posisi saya sebagai tim quality assurance untuk reformasi birokrasi nasional yang juga ikut mengawal Pak Wapres dalam mewujudkan gitu ya reformasi birokrasi nasional itu. Jadi termasuk KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, itu sudah menghimbau bagaimana netralitas ASN dalam pemilu.
Jadi KASN, Komite Aparatur Sipil Negara ini sudah melakukan MOU ya dengan Bawaslu RI untuk menjaga netralitas gitu ya, independensi dari semua kementerian lembaga gitu ya. Jadi sudah ada hitam di atas putih, kuat gitu ya posisinya. Maka mudah-mudahan waktu ya Bu ya. Pilkada serentak tahun 2000, iya. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh taken for granted, oh kita pasti nanti akan curang, tidak boleh begitu. Kita harus perspektif, harus optimis bahwa kecurangan itu jangan di-create, maka kita akan suarakan. Hentikan kecurangan itu. Baik, terima kasih ini Bu Siti Zuhro ya, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV dan komen juga ya. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.